Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Mata kuliah Media Pembelajaran, dosen pengampu Bu Zeni Murtafiati Mizani MPD, dengan judul Pola dan Strategi Pemanfaatan Media Pembelajaran. Cakupan pembahasan poin 1, dasar pertimbangan pemilihan media dalam pembelajaran. Poin 2, pola pemanfaatan media. Poin 3, strategi pemanfaatan media. Media pembelajaran menurut Umar ialah sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidikan di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. 1. Dasar pertimbangan pemilihan media dalam pembelajaran. Pemilihan media dalam pembelajaran. Setelah mengetahui arti pemilihan, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memilih media yang sesuai dengan tema materi yang akan kita pelajari, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dalam pemilihan, kita harus memperhatikan beberapa faktor-faktor sebagai berikut, meliputi dana atau material, materi pelajaran, peserta didik, dan juga jenis-jenis media. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Musafikon yang dikutip dalam Fauzia, dalam kriteria pemilihan media terdapat beberapa prinsip sebagai berikut: efisien, relevan, serta produktif. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, pendidik harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, terutama media. Media ini sangat penting dan sangat berperan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya kesesuaian, tingkat kesulitan, biaya ketersediaan, kualitas teknik, meliputi dana, materi pembelajaran, peserta didik, dan jenis-jenis media. Prosedur pemilihan media. A. Model flowchart. Model flowchart digunakan untuk penentu akhir dalam pemilihan media pembelajaran. B. Model matrik. Model matrik digunakan sebagai penguat penentu akhir pemilihan media pembelajaran. C. Model checklist. Model checklist digunakan untuk menentukan kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, pola pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Dalam tatanan ini, media pembelajaran ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan tertentu. Jadi pemanfaatannya pun bisa dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Yang kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Media itu bisa digunakan tanpa dikontrol ataupun diawasi. Pembuat program media atau masyarakat pemakai media ini baik dengan cara diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas. Hal itu dilakukan dengan harapan media itu akan digunakan orang dan cukup efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan yang ketiga, pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Yang ketiga, strategi pemanfaatan media pembelajaran. Ini yang pertama, manfaat media dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pemanfaatan media. Dan ketiga, cara pemilihan media. 1. Manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media ini ialah untuk proses pembelajaran, yaitu dengan mempermudah dan memperlancar interaksi antar pembelajar dengan pelajar, sehingga dapat tercipta suatu kegiatan pembelajaran yang bisa disebut efektif dan efisien. Kim dan Dayton merupakan tokoh yang mengidentifikasi beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Yang ketiga, mengubah peran pembelajaran menjadi lebih positif dan produktif. Yang keempat, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Yang kelima, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemilihan media. Media yang telah dipilih harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai prinsip-prinsip pemanfaatan media. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yakni yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Perlunya penggunaan beberapa macam media secara bervariasi. Yang ketiga adalah penggunaan media harus dapat memperlakukan pelajar secara aktif. Poin selanjutnya adalah cara pemilihan media. Dalam kegiatan pembelajaran, kita harus menentukan media yang akan digunakan. Memilih media yang terbaik merupakan tujuan pembelajaran, bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemilihan itu rumit dan sulit karena harus memperhatikan berbagai faktor. Di antara faktornya adalah yang pertama, model pemilihan media. Ada dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan juga model pemilihan terbuka. Alasan yang kedua adalah alasan pemilihan media. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen media harus merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang mana akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, sehingga memungkinkan pembelajar dapat berinteraksi dengan media yang kita pilih. Sekian dari kami, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.